berbicara lebih daripada 8 besar, aku bisa bilang mungkin aja, karena U17 ini gap antara lawan itu, bahkan dengan ini 16 peserta Piala Asia, antara misalnya besok juara yang rank 1 dan rank 16 itu nggak akan jauh sebenarnya, karena ini adalah U17. secara skill, secara kemampuan dasar mereka pun belum cukup terbentuk menurutku seperti itu, dan fighting spirit di sini akan lebih berpengaruh di hasil pertandingan dan jalannya pertandingan nanti. Tapi Saf, kita berbicara agak jauh di Piala Dunia U17 November besok ya. Melihat komposisi skuadnya, aku bisa bilang aku cukup puas dengan komposisi utamanya, tapi ketika melawan Afghanistan kemarin kan ada beberapa perubahan, dan kita bermain sangat buruk lah, bisa bilang buruk dalam 90 menit, tapi dalam 2 menit kita bisa cetak 2 gol di Piala Dunia U17 besok. Apakah kita memerlukan pemain diaspora untuk U17 di Piala Dunia U17? Karena tadi Yason juga sudah bilang bahwa lawan di Piala Dunia U17 ini levelnya pasti akan jauh berbeda dari Piala Asia U17. Tapi satu sisi aku mikir gini, Saf, karena di Piala Dunia besok pasti akan banyak scouting dari klub-klub top Eropa, top dunia yang akan melihat permainan kita. Contoh aja di Piala Dunia kemarin, berapa pemain yang bisa main di klub top Eropa? Contohnya di Spanyol ada Kubarsi, kan alumni, dalam tanda kutip lah, alumni Piala Dunia U17 di Indonesia kemarin. Kemudian Echeverry yang sudah sign kontrak dengan Manchester City. Gimana Saf kamu melihatnya? Apakah kita mempertahankan squad ini biar kita bisa memproyeksikan pemain dan masih bisa dibilang lokal kita untuk bisa bermain di Eropa misalnya, atau kita membutuhkan pemain diaspora? Aku sempat berpikir itu ada 2 opsi menarik ya, begini. Kalau misalnya tetap menggunakan pemain-pemain yang ada sekarang ya, dalam tanda kutip pemain non keturunan, boleh-boleh sebenarnya. Nah, tapi dengan syarat beberapa bulan sebelum menuju Piala Dunia diadakan uji coba. Nah, karena kan bagaikan bumi dan langit, pelapis dan pemain utama begitu. Bukan bermaksud meremehkan, tapi ya fakta sendiri apa yang terjadi kemarin malam. Nah, jadi kalau misalnya seperti itu, perlu ada chemistry lagi supaya ya pemain-pemain pelapis ya bisa solid, semakin solid ya, menunjukkan performa terbaik waktu di Piala Dunia nanti. Kalau misalnya seperti itu, aku percaya lah dengan komposisi pemain-pemain ini bisa bersaing di Piala Dunia. Nah, itu opsi pertama. Opsi kedua, ya seperti kau bilang tadi, menambah pemain-pemain berlabel pemain keturunan dari luar negeri. Karena kan ya sangat banyak. Contohnya, salah satunya yang di klub Jerman itu, Laurin Ulrich, dia masih bukan ya, dia ada 20 tahun ya, bukan dia, aku lupa siapa tuh. Ada Amar Bergic. Amar Bergic ya, yang di Piala Dunia U17 2023 itu. Nah, dia kan sebetulnya masih layak untuk dipertahankan atau diandalkan kembali, ataupun mau menggunakan pemain-pemain baru yang dari luar negeri juga boleh, karena kan Piala Dunia ini adalah event global, bisa bersaing dengan negara-negara manapun. Ya oke, kalau Spanyol, Belanda, Argentina tidak lolos ya, tapi kan di sana masih ada Brasil, lalu Jerman, Portugal dan lain sebagainya lah. Nah, kalau misalnya mau melawan tim-tim mudah ya, AFF lah solusi. Tapi ini kan adalah Piala Dunia ya, harus berpikir ke depannya seperti apa begitu. Ya, dengan penambahan pemain keturunan, misalnya PSSI berinisiatif untuk melakukan itu, aku apresiasi. Tapi sisi negatif dari penambahan pemain keturunan adalah ya lagi-lagi chemistry begitu. Karena kan kalau misalnya ingin menambah pemain keturunan, jangan terlalu mepet. Ya mulai dari sekarang
kalau begitu sudah mendapatkan nama-nama yang ditargetkan, ya lakukan uji coba ya rutin lah begitu lawan siapapun, karena kan kalau U17 atau yang junior ini kan sepertinya juga tidak terlalu bergantung dengan FIFA Matchday, bisa uji coba kapanpun begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dari secara kepribadi, aku tidak masalah mau menggunakan pemain keturunan tambahan ya, ataupun mematangkan skuad ini. Tapi alangkah baiknya ya tambahlah pemain keturunan beberapa begitu untuk mendongkrak mentalitas, performa, karena kan mohon maaf, kualitas pemain keturunan ini kan masih ya sangat diperlukan begitu. Ya contohnya timnas Indonesia senior. Nah, lalu kalau misalnya ada pemain-pemain seperti ini kan ya bisa menjadi motivasi bagi pemain yang sudah ada saat ini, yang katanya nomor 2 dan nomor 12 kemarin hanya begitu-begitu permainannya, mungkin bisa terasah karena melihat rekannya, wow luar biasa gitu kan. Nah, jadi kalau mau memainkan Piala Dunia ini harus memikirkan lebih matang lagi. Yang terpenting bagiku adalah uji coba, itu yang harus dilakukan. PSSI ini kan biasanya kalau uji coba tim-tim junior dengan klub-klub domestik, biasanya kayak Bali United U20 lawan timnas Indonesia U20 gitu misalnya kan. Nah ya buanglah kebiasaan itu, mungkin bisa uji coba dengan ya antar negara lah begitu, negara yang lolos ke Piala Dunia terutama. Lalu kalau misalnya ini agak di luar pembicaraan, misalnya ada rumor segala Coach Nova Arianto diganti dengan pelatih lain, yaitu janganlah begitu. Aku juga tidak tahu Coach Nova Arianto ini kontrak sampai kapan di U17, tapi aku secara pribadi sebagai fans ya harus dipertahankanlah apapun alasannya. Mungkin ya kalau misalnya amit-amit mau mengganti pelatih ya harus ada yang filosofi sama begitu. Karena kan yang terjadi di lapangan adalah pembuktian performa pelatih, bukan pembuktian prestasi-prestasi di bio IG begitu, bukan seperti itu. Nah, harus ada pembuktian taktik dan performa yang ya betul-betul bisa membahagiakan hati fans. Aku harap timnas Indonesia bisa berbuat lebih banyak di Piala Dunia nanti, karena kan kita harapannya bukan hanya sebagai pelengkap, bukan hanya mentok di fase grup seperti edisi sebelumnya, bisa melangkah lebih jauh mungkin seperti timnas Korea Selatan senior kan bisa sampai semifinal begitu, kita tidak ada yang tahu. Jadi di antara dua opsi tadi lah, pematangan skuad atau penambahan pemain keturunan, enjoy aja bagiku. Menyambung pernyataanmu yang terakhir tadi, sebenarnya kita bisa membahas tersendiri di video tersendiri soal nasib Nova Arianto ini, karena ini sangat, menurutku ini sangat akan, keputusan PSSI akan jadi krusial. Apakah Nova Arianto akan tetap di tim U17? Kalau iya kan berarti pemain-pemain ini ketika nanti sudah menuju transisi ke U20 ya sudah dilepas dengan pelatih U20 yang baru, atau Nova Arianto akan beralih juga ke tim U20 mendampingi pemain-pemain ini. Nah, mungkin nanti kita akan bahas karena itu akan menjadi krusial lah, peran krusial PSSI keputusannya seperti apa. Tapi soal apakah kita perlu penambahan pemain, aku bisa bilang mungkin perlu. Tapi satu sisi juga diaspora U17 ini kualitasnya kan juga sebenarnya nggak jauh berbeda dengan pemain-pemain yang kita punya sekarang sebenarnya. Kalau di senior itu kan kualitas gapnya kan cukup jauh antara, jadi mereka itu bermain di liga top misalnya. Contoh yang terbaru kan Emil, ada Dean James juga, Ole Romeni, itu kan kualitasnya juga cukup jauh. Misalnya Ole dibandingkan dengan Ramadan Sananta itu cukup jauh. Tapi melihat beberapa diaspora yang ada di tim junior di U17, aku melihat kualitasnya nggak cukup berbeda jauh. Kecuali
Matt Baker juga. Matt Baker pun dia cukup bagus, tapi sebenarnya dia tidak begitu, gapnya juga nggak begitu jauh dengan misalnya Putu Panji di belakang seperti itu. Tapi kita akan lihat besok November apa yang terjadi, bisa sejauh mana timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia, dan tapi kita akan lihat di Piala Asia ini. Mungkin November 2025 ini aku nggak tahu apakah akan menjadi bulan yang sangat luar biasa bagi timnas, bagi pencinta sepak bola, bagi kita semua masyarakat Indonesia, karena kemungkinan besar kalau kita lolos ke round senior, kita bisa senior dikit, kita bicara senior, round 4 itu akan diselenggarakan sekitaran Oktober dan November ya. Misalnya kita lolos ke round 4 dan misalnya kita sampai ke playoff, nanti akan jadi juga akan di November. Apakah kita bisa mengunci tiket Piala Dunia di situ juga, dan kita satu sisi juga berlaga di Piala Dunia U17. Nah, kita akan lihat nanti. Semoga yang terbaik lah untuk timnas Indonesia U17. Kita lihat sejauh mana Novardiola akan bisa membawa tim ini. Oke. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mungkin kita akan berbicara lagi soal timnas U17 nanti ketika sejauh mana timnas U17 ini bisa berprestasi di Piala Asia U17 ini dulu. Oke. Sampai jumpa lagi di Gear Bola. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Salam sepak bola. Ciao. Garuda harus terbang tinggi. 17 senior sama-sama Piala Dunia.